Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau membaca bab tentang faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Bab seharusnya seseorang memberi manfaat kapanpun dia berada, dimanapun dia berada. Jadi kapanpun dan dimanapun dia berada. Qala Allah Ta'ala wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ayna fi an ibadihi aynama kunna. Di sini diterangkan an-naf'u naf'ani, naf'un fil adyan wa naf'un fil abdan. Wal barakah kasratul khairi wa ziyadatu. Fa'athna Allahu ala Isa bi kaunihi ja'alahu nafi'an lil ibadi aina makana wa haitsu kana. Jadi yang perlu saya terangkan, di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat, termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan Jawa Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Sehingga cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Terus pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt al-Kipti, makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu al-Kiptiyah. Nah memang secara bahasa Arab Mesir itu gak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu gak mungkin, karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lalu kota mana, ya kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita, dikasih bara api sama apel. Sebetulnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lesannya Musa itu alsak, agak pelak. Nah ketika jadi Rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah.
Jadi seorang rasul tapi lesannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lesannya lebih fasih. Tolong jadikan dia rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sobiyya. Yahya, berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua, karena masih misanan, jadi kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas, kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering masam, kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya? Terus ka'annaka ta'manu min makrillah, kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang gak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merut, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan, Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel, bagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam, termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim allamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah sampai kapundhut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah karena masyhur, karena sibuk ngurus ilmu, bukan karena tidak laku. Yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya yang normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kapundhut itu tidak nikah.
Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya tuh apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang seneng. Akhirnya dia nikah, saya nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa? Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa niru. Tuh ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus, saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat kayaknya sudah 10 tahun tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang itu. Ganteng sama cantik, kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bilang naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Jika mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Nah ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja. Kalau kita nggak percaya, dicek saja dalam hadis-hadis sahih. Misalnya begini, ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka, mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja, pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam, dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar, menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu, yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, inna masalah kayak Abu Bakrin kamasali Ibrahim, kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik, melihat umat itu sesyafaqah itu. Syafaqah itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak, engkau Maha Pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, isqala rabbil tazar ala ardi minal kafirin tajar. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya, sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri, jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta ini hadis sahih, bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak. Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillah aja jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Andai kan kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar namanya Abu Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Syadziliyah.
Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abul Hasan Asadili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abul Hasan Asadili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhara maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan, karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada, ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad itu kebalikannya. Ada orang fasik itu hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayyusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Sadiliyah, yang satu Haddadiyah. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama umati ka ambiyai bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas ya, wong orang iso nangis ya. Tapi kalau Abul Hasan Asadili kebalikan, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. Jadi itu manhaj besar. Nah akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatuh. Kalau nangis ya karena takut adabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan, karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini cara Jawa serakok bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal, adanya satu keasikan, sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua, Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini, ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Robbi arini anzur ilaik, ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior, tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya, apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk, sementara Allah itu qadim. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior, sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata Allah. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah dibalik jamalnya ya punya jalal, dibalik jalalnya juga punya jamal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini, fa inna kulla mawjudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu
karena desainnya sudah abadi layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan, sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya qiyamuhu binafsi. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata Ahli Sunnah, cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Sabri ya bocoran. Kenapa madzhab Ahli Sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli Sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya Ahli Sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir Ahli Sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen, posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata, sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana, saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana sudah tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang, kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Terus gak kebayang. Kamu bayangkan kayak, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu, bikinkan patung gajah mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam itu melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Nah, kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun.
Jika kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim, beliau sangat mantel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mantel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau, makanya ada riwayat mengatakan tafallaqu bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon, itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta atau bukti suudon? Kan tidak tahu ya. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta atau pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah, nggak boleh didurhakai, nggak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim, karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap bahwa mangan turu sementara mati. Nah, itu lebih baik itu dibanding punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya, suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qa'id fiya khairun al-qa'im wal-qa'in fiya khairun al-masi wal-masi fiya khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Jika semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernuri A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu gak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu berubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, kowe kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu, mesti ditambah 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sedekah. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, aku kue mondok, aku rasa nyukupi, sing iso nyukupi ya konco-konco. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis.
Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngedikan itu unik. Kata Nabi, da'unna sayar suku wahu ba'duhum ba'duh menusau barnawa, itu saling memberi rezeki. Ketika ada kolab, Medina itu pernah kolab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusa'iru fa inna Allaha huwal musa'ir. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat, ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal ya. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Ya tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat, jadi tidak pernah bayangkan gitu. Saleh sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini chaos, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, 2 beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi 2 beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah, itu zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, nggak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja, kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Medina, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan yang ada orang kafir di depan gua, kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Oleh itu bahasa saya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di luar. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil kita haji kemana? Dulu sama dijajah Belanda ya kita bisa haji. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah artinya gini ya, tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku nak tak tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rezeki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk.
Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam, sekarang nggak usah wali songo, ditunggu dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam tempel. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah al-hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa Islamofobia? Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Anda kan nuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya enggak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Riwayat dan riwayat napa annahu saat temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa man. Ahabbul a'mal ila Allah hifdzul lisan. Ahabbul amali utawi luwih seneng-senenge ngamal ila Allah maring Allah taala hifdzul lisan niku jaga lisan. Dadi Nabi ora ngendikan meneng, asline keliru. Kula niku rapati setuju, redaksi meneng repot. Repot. Nyata nih kula terangno. Nabi itu benten, mbek manusa biasa ben. Nabi itu redaksi aslinya itu bukan ngendikan sukut itu ndak. Tapi hifdzul lisan, menjaga apa? Lisan. Kalau ada teks yang falyakul khairan aw liyasmut itu ya meneng dari barang apa? Batil. Tapi nak meneng dari hak itu jadi setan. Mergo kamu tidak menganjurkan kebenaran. Kowe pepe meneng anak rambo ajari jamaah, rambo ajari maca ngaji, rambo ajari kebenaran, yo setan. Untuk ngomong terus tapi ra penting ya setan. Makanya kan kalau ini tenan, kalau pancen kalau niati saking dalam, kalau akhir-akhir ini sering sinau Kitabul Hudud wal Jinayat. Ini rungokno tenan. Karena ini pertaruhan kula jenengan sowan pangeran. Begini loh masalah utama kita itu. Kita kan hidup di era buku ya, banyak buku ditulis ya tentang psikologi, tentang sosiologi, tentang apa-apa. Dan itu jadi rumus. Terus buku-buku ini diseminarkan, ditulis di media, baik cetak maupun elektronik, di medsos kan macam-macam. Dan ini memenuhi publik. Sementara sing soleh-soleh dengan alasan asukut asalama terus menang. Iku malah kita kedosan kan, yakin kedosan, ra bakal ya dadi wali. Iku setanun akhros, setan sing nopo? Bisu, karena kita akhirnya tidak ngomong kebenaran. Sama tak ceritani. Pertama Nabi jadi Nabi itu ciri khasnya adalah harus ngendikan. Bahkan pertama harus ngendikan bahwa saya ini Nabi, saya ini membawa kebenaran. Nah kenapa ini penting? Begini, rungokno. Misalnya gini, kowe jagungan mbek wong fasik. Ning donya pisan karo rasane wong ayu. Serai enak. Sehingga terus terjadilah rumus enak yang ngrasakno wong ayu. Ketemu wong fasik yang lebih dari itu, ngrasakno wong ayu kok sitok kudu bolak-balik. Akhirnya terjadi satu paham nek mate urip iku ya ngrasakno wong ayu. Bayangkan kalau itu di anak-anak puber yang enggak ngerti apa-apa. Akhirnya boleh duit ya demi ngrasakno wong ayu. Semuanya dikerahkan ke sana. Terus yang soleh menang. Bandingkan misalnya kalau yang soleh gelem ngomong. Diceritani Imam Ghazali, diceritani Syabul Qadir Jilani, sehingga anak-anak ini cita-citanya kepengen dadi wali, kepengen dadi wong soleh. Akhirnya jaluk carane warai wudu, njuk carane ngaji pesolatan, njuk carane sujud sing bener. Lahirlah gerakan besar-besaran wong kepengen iso maca Quran. Sembuh lah soal metode maca do khilaf lah, tapi aku setuju. Cek Iqra, cek qiraat, cek Yambua, cek nanti yang mbah seniate mbah ora roh. Pokoknya lumayan ada keinginan masif wong kepengen iso maca Quran. Iki barokah wong ngomong ta wong meneng aku tak. Ayo jawab. Barokah wong ngomong. Artinya apa? Kayak apa bahayanya kalau orang batil mempromosikan kebatilannya yang hak Mengenai bolak-balik ngomong, sing kok Mustafa meneng lah ini ra mesti dadi wali. Ning Indonesia wae wong men dihormati, karismatik. Karismatik mbahmu asline ya ora karismatik. Orang yang enggak pernah ngisi ruangan kerajaane Allah dengan kebenaran. Akhirnya ruang ini diisi kebatilan.
Dan Allah sudah mempertontonkan kita ning hukum fisika itu mau, misalnya gelas mbok isi watu terus mbok isi banyu, ruang jatah watu tentu gak terisi air karena kadung ditempati apa? Batu. Sama kalau kebaikan itu sudah ngisi ruang, maka ini tidak bisa digusur oleh kebatilan. Ya kayak tadi misalnya wong Indonesia sing gelem sholat, wis sholat tok lah, ora pati alim lah. Baru kayak sholat itu nak bingung, ramoro dukun, ramoro gunung Semeru, ramoro gunung Lawu, sumpek ya sholat, wangger diutang akeh ya sholat. Wes lumayan, wes ramandillah, tetap diutang lah, tetap di penjara lah, mergo utang, wes ramandillah. Tapi paling gak jadi sirik, mergo gunung Lawu, ini gue masih ganti kan? Tapi roh, aku raro, lah maju, maju, lah tahu? Ada lagi kapan-kapan, aku tak baturi. Kok setan kono ketemu aku langsung Islam. Cocokan sih. Artinya gini. Tauhid yang dijaga oleh sholat, tauhid yang dijaga oleh sholat ini sudah penuh di hatinya. Sehingga setan sing ngajak sirik, ngajak ning Gunung Kawi gak punya ruang. Mergo kadung diisi ruang ini diisi oleh tauhid. Problemnya adalah kita terlambat membuat solusi kebenaran, akhirnya kebatilan jadi solusi. Coba misalnya kehidupan yang fasik, ngersumpah kok nak rung dugem ra lega, nak gak minum gak lega, nak gak medok gak lega, nak gak kongkoi-kongkoi ning nggon maksiat gak lega. Sekarang sing ngaji aku ning kene, ayo sumpah maca waqiah ra paham lah, sumpah maca jal-jalut gak paham lah, iki bayang sira paham lah, sumpah manakiban yo ora paham lah, sumpah ngomong sunnah Rasul yo ora paham lah, piye-piye sing penting ora maksiat, iku wis menang. Dan ini dimulai dari karena kita mempromosikan kebenaran. Artinya ngene, nak misalnya wong soleh ciri utamanya menang, habis kita karena nanti semua ruang diisi komentar-komentarnya wong batil. Paham sih kalau maksud? Makanya sekali wong menang dari kebenaran, dawuh ulama-ulama setonun akhros, iku setan sing bisu. Paham ya? Karena tadi kita harus ada kompetisi. Makanya Nabi sebenarnya ngendikan hifdzul lisan, jaga lisan sangka omongan yang tidak penting. Ojo kok termasuk omongan penting lah menang, oh ya repot. Coba yang pernah ngaji saya misalnya, berapa kebenaran yang didapatkan, kemudian barokah kebenaran itu kamu tidak mengikuti kebatilan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Kebenaran ketika dingendikakno itu bisa meruntuhkan kebatilan, fa idza huwa zahiq, kemudian kebatilan itu hilang sama sekali. Lho kalau nanti lo ketemu tiang PKI, pakar komunis, nantang saya begini, Pak Bak, saya tidak mau Islam sebelum Anda menjelaskan Tuhan itu siapa. Jawabku ya enak, ya apa-apa kira Islam, tapi ada buduh bareng. Maksudnya gimana buduh bareng? Ya misalnya ono kertas kobong ya usah, ono sebabnya. Ya sudah, tahu-tahu kobong, nyaman jadi kobol kebetulan, tidak bisa Bapak, kobong itu karena ada api. Ya berarti ada sebabnya, ada. Ya wis namun alam raya itu wujud itu butuh sebab. Nah sebab itu cara Islam jenenge Allah, mau jenenge itu Allah, cara kowe sebab. Kowe ora bahasa Arab Allah, musabbibul asbab. Sih. Berarti pangeran sebab tuh, Pak. Iya. Nak ngono Islam lah sih, Islam dari Islam lah. Ternyata itu mau salah penjelasan, dia itu nggak terima, tahu-tahu Allah kok penting itu apa, dia nggak pernah ada yang menjelaskan dia bahwa Allah ini berstatus sebab. Setelah dijelaskan ternyata dia mau Islam. Saya ulang lagi, kita kadang terlalu kan saking suwene istiqomah nanti goblok kira karuan. Jadi yang nerangno Allah itu serak kreatif, napa? Kreatif. Ayo ora usah protes ada. Ngomong padha ra jelas ada protes. Kalau sampai ngaji ilmu kalam itu ilmu mantek, ilmu logika. Misalnya terutama kitab-kitab Sanusia itu kan wong kula mulai alit belajar ilmu kalam, nganti sakniki gadah kula nu nganti sakniki teng sarang mulang ilmu kalam. Dulu kitab paling sulit, termasuk kitab paling sulit jenenge Kubrul Yakinian itu yang ngajar saya. Karena yang soleh-soleh, yang alim alamah sudah sepuh dulu yang ngajar Mbah Mun. Tapi di antara penggantinya, di antara itu yang ngajar saya. Itu diterangkan di ilmu kalam. Ternyata dia ingkar Allah itu karena Allah itu siapa sih, tahu-tahu kok penting cara Islam itu dia nggak mau. Jika dia bilang saya mau Islam Bapak, asal kamu bisa nerangkan Tuhan itu siapa.
Mula pengalaman, Mus. Ora urip mok koyo kowe tok klunak-klunuk rugen barang Mas. Berarti duit ayam berarti duit sumpah. Kita kan gayane soleh tok, asline kapitalis. Artinya nek ada duit ya ayam berarti duit. Sempet diamuk bojo ya seneng terus anek akeh nak diamuk. Tapi diamuk lah bengi ya kelon anek akeh padha wong Islam ya repot. Wong melarat tuh bendina tukaran tapi anaknya tetep akeh ya aneh. Kula terangno. Kalau dalam ilmu kalam bon terus kalau ngomong ngeten. Ya wis gak apa-apa kira percaya pangeran ya ora apa-apa, tapi ayo bodho bareng-bareng. Maksudnya apa gimana? Bodho bareng-bareng misalnya. HP-mu tak banting pecah. Saya kebetulan pecah. Yang menjadikan pecah ya kebetulan pecah. Ono kertas kobong ya kebetulan kobong. Ya udah jelas Pak, sebabnya kamu banting. Sebabnya ini dibakar. Maka ada sebabnya, maka ada musabab, ada yang disebabkan. Lah iya, langit bumi kadung ono ya butuh sebab. Iya butuh sebab. Lah ya sebab itu cara Islam pangeran. Makanya kalau dalam ilmu mantek diterangkan begini. Dengerin ya. Alam ini kadung ada. Sesuatu yang ada yang tentu adanya tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Nah, berhubung kadung ada, mesti kita rumuskan ini ada sebab. Nah, penyebab ini oleh ilmu mantek dirumuskan bernama musabbibul asbab, penyebab dari semuanya. Bisa kausa prima, bisa musabbibul asbab atau wujud awal, eksistensi awal. Nah, ilmu mantek itu tidak menemukan eksistensi awal itu bernama siapa. Islam datang menamai itu bernama Allah. Paham ya? Makanya kata ilmu mantek itu hanya menamakan itu musabbibul asbab, kausa prima, tapi terus oleh Islam dinamakan itu Allah. Karena lebih tidak masuk akal misalnya alam yang wujud ini disebabkan sesuatu yang tidak wujud. Ya akhirnya PKI itu tak terang. Saya ingin wae. Bumi ini cara kowe wujud ora wujud. Kemudian kamu mengatakan sebelum ada bumi adalah ketiadaan. Bagaimana mungkin ketiadaan menyebabkan sesuatu yang ada? Ning dinggon barang ra ono iku ora iso dadi sebab. Nah, cara dene kan enggak ketiadaan penyebab dari kewujudan. Ketiadaan penyebab dari keadaan. Sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak. Makanya ilmu mantek itu jelas, nak barang wujud mesti diwujudno wujud sing prima. Lah wujud sing kelas prima itu cara Islam disebut wajibil wujud. Lah wajibil wujud itu jenenge cara Islam. Akhirnya dia nerima. Akhirnya ya biasa wae. Ternyata ya enggak apa-apa. Kalau gitu Islam enggak apa-apa, Bapak. Ternyata Islam modele mantel Allah ku sapa kok ujug-ujug penting cara Islam ku. Nah, ternyata karena kita tidak cukup punya artikulasi, tidak cukup punya ibana memberi penjelasan karena tadi kesuwen istiqomah. Ngamuk wong ra tahlil, wis ngono kok kegiatane nentang tahlil. Ngarang kitab ya bela-belani tahlil. Engko sing gedeng tahlil amen ngarang kitab sunah rasul nabi ra tau ditahlili. Ngono terus. Umpama tahlil apik mesti sing nglakoni sahabat itu rawan barang apik. Nganti ra nglakoni mergo ngerti ra apik. Ya kok ora mikir kanjeng Nabi ditahlil ngenyak karuan swarga ditahlil. Tahlil ana dongane Allahumma mugi-mugi salah-salah di sepuro. Ngomong ngono kafir, Nabi jadi salah di sepuro karuan mlebu swarga. Pemene nek donga mugi-mugi mayit mlebu swarga, malah kafir ping 13. Nabi jebuk dongane mlebu swarga. Wong sing duwe wong lisensi swarga terserah kanjeng Nabi malah mbok dongakno. Ngono terus terlalu kita istiqomah itu terlalu nanti hilang akal. Wah, anggar sing NU ngeceng wong ora tahlil, sing ora NU ngeceng wong tahlil, ngono terus digo kegiatan. Ora go kegiatan tok identitas. Ndak boleh seperti itu terus, itu ndak boleh. Mbok yo sekali-kali bahas sesuatu yang dibahas Quran. Sama ditani Jubair bin Mut'im cerdas-cerdas wong Quraisy. Dia itu tidak mau pernah masuk Islam. Makanya saya ini untuk barokah Quran bisa begini. Singkat cerita Jubair bin Mut'im ketika perang Badar kalah, walhasil dia ditawan. Pas ditawan maghrib Nabi ngimamin lala baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rahkim mansyur wal baitil makmur saterusnya. Terus diantara itu ada ayat am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Diantara pokoknya ada ayat-ayat gitu. Ya sudah, kalau kamu tidak ngakui Allah itu Tuhan ya gini saja, bayangkan kamu yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu nantang orang-orang gitu. Gak apa-apa kata Allah, saya enggak kamu anggap yang menciptakan langit dan bumi, tapi kamu harus berkeyakinan kamulah yang menciptakan langit dan bumi. Bala yukinun, mereka pun enggak pernah yakin kan, mereka tahu kalau mereka juga enggak pencipta langit dan bumi. Ya sudah, kalau saya enggak yang menciptakan langit dan bumi, ya anggap saja langit bumi ini diciptakan tanpa sebab.
Am khuliqu min ghairi syai'in. Berarti semua keadaan ini diciptakan tanpa sebab. Mereka juga ya ora iso barang wujud ditampa sebab. Akhirnya Jubair takut. Cerdas juga Muhammad. Nangis deh. Neng tawanan nangis. Kandani Muhammad aku saiki Islam. Kandani wong cerdas. Utaknya dibawa-wali mbek Quran. Lah kowe maca Quran menyasin liyane ati. Subhanallah. Tapi piye meneng ngapale? Yasin ora ayat iku, Kang. Lho cara Ahmad bin Hanbal cek urip ngomong anu penjara kabeh yakin. Cara cek urip untung wis kapundhut. Sing nang penjara kula tok. Sama tadi kami rasa tersinggung biasa ya Mas, biasa ya Mas. Karena ada TNU ya bener, malah hidroku kulo, layu hidroku. Ahmad bin Hanbal ana muridé sering maca Yasin, sitok maca Waqiah, sitok tukang maca Tabarok. Dipuarani duwamu. Kira-kira ngene kamu bahasa Arab ngene. Ayakunu syai'un minal Qur'ani mahjur. Kowe kepengin Quran liyane berstatus mahjur ditinggalno. Sok ben Quran iku matur ning Allah, di antara mature iku inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjur. Kowe nak maca Yasin tok berarti hajar ta surat At-Tur, wa hajar ta surat Al-Waqiah, wa hajar ta surat Ar-Ra'd, wa hajar ta surat Al-Baqarah. Surat liyane mbok tinggal. Padahal Quran sampeyan maturene pangeran Gusti kula mun ditinggal. Fa anta idza qara'ta Yasin faqat fa anta hajarta surat Ar-Ra'd wa surat Al-Baqarah wa surat Ali Imran wa hajarta surat kadza wa kadza. Berarti sangka 114 ayat sing mbok maca sitok tok ninggal 111 ayat. Sampeyan protes kabeh mbek pangeran. Jibril pemene, kok iso dadi Yasin tak ku piye? Wong aku nurono ku lengkap. Kowe siap jawab pertanyaan Jibril? Oh, diantar-antar. Gak iki cerita kira usah wedi senggol. Engko tak bela, engko iki kok cerita sih. Ora usah. Ora oleh men. Kabeh Quran ora oleh mahjur, gak boleh ditinggalkan. Mulane niki kula cerita, niki tahadus pin. Mulane sing bener iku pancen ibu kula niku gadah tradisi teng narukan tenggen kula. Niku nak Yasin masyarakat nggih maca Yasin, nganti sakniki anggar bar magrib udah maca Yasin. Itu dibaca oleh semua RT di kampung saya. Tapi ibu saya punya pengajian tiap malam Selasa, itu maca Quran urut semuanya. Gak usah maca wong kuno-kuno, mulai sing cilik tau ngaji sampai ra tau ngaji sampai plus. Wis nasibe ono sing fam bajasat, fan khobasat pokoke iso ora karo-karuan. Tapi sementing itu supaya tidak semua Quran ditinggalkan. Nggih nyatani iso khatam. Padahal misalnya Rugen ini maca 2 ayat, engko Mustafa 2 ayat. Ya sedina entuk sakjus. Gue iling-ilingan nak kabeh Quran barokai, kabeh Quran diturunno Allah, kabeh Quran berstatus ra oleh dimbar. Jadi kalau kita sebagai keluarga Quran menyenangis. Mulane wong ngapal Quran beda mek kowe. Kadang wong ngapal Quran jus 20 ora hafal Yasin. Perkarane ngapalnone ngenteni ngantuk jus 23. Nak kowe kan gak ora hafal kabeh tapi hafal. Bocah sing ngapal Quran teng Kudus teng kula. Iku ora hafal tenan Yasin jus sama. Angger rung wayahe urung dihafal lho. Nak kowe kan gak potong guri jus sama. Paham ya? Jadi kesane hafal 30 jus wong teng cucu ngapal sing jus 30. Paham? Jadi modelnya ra pinter tapi berlagak ya iku. Lho kula nate dibisoi santrine bapak kula. Santrine bapak kula niku riyen zaman ngapal kula nyekseni tenan mau hafal jus 8. Singkat cerita dadi kiai. Dadi kiai mimpin tahlil. Tahlil sing akeh kan kulhu. Dekne jejer kula baru dadi bato tahlil jejer kula. Gayamu maca kulhu. Lah piye Gus? Kulhu jus 30 dhisik setara jus 8 asem. Nek ning kodhok Quran iku kriminal kan. Kowe tuh mau ana pondok Qurane cek ning Nyambuk, cek ning pondok-pondok Quran sak Indonesia ning Krapya. Ana gak misale bocah ngapal juz sama? Ora ana, mergo nek apalane juz 20 ya ngapal juz 20, juz 21 ya. Ora ana terus mendadak ngapal juz. Karena ada urutannya. Paling juz 20 diapal sing go salat tok kulhu, pelati rebinan. Yasin nanya kowe wae cah Quran. Mergo ngerung wayahe ya rong. Kalau riyen apal Yasin ya bareng urutan ngapalno. Kalau apal juz amma ya bareng urutan. Nah sampean kan gak. Bendarane apal terus 30 apa apal. Gua ya. Iku wong engkek kan. Saya ulang lagi. Andai kan Quran itu dibaca, ini saya ulang lagi berkali-kali. Andai kan Quran itu dibaca secara terbuka, secara nasional oleh para mubalig itu mubalig yang bener, orang yang maklar.
Kadang yang balik ya repot. Nah, balik pasti ini sakral kan. Cuma kalau sering kalau kritik itu, angger wong tukang pidato darani balik itu keliru kan. Sing darani mubalik man balagha anillah, sing nyampekno kebenaran sangka Allah iku jenenge mubalik. Cek dibaji cek ora, cek ning podium cek ora. Nabi iku di sifat wajib tabligh. Apa Nabi nek ape ngendikan kebenaran cung tak takno podium, siapkan MC, engko aku tak ngendikan. Ono ta orang. Ya ora ono. Nabi ketemu Mustafa ya terus ngandani Mustafa. Kadang bar salat kepen ngendikan nggih. Ngendikan. Engko nek wong wedok takok wis kumpul ngaji ora ono MC-ne. Ya ora usah podium. Lha iku mubalik tenan iku mubalik bener iku. Saiki ora gelem ngomong barang kebenaran nek ana sing bayar, ana sing nanggap lagi gelem. Nek ngono tenan ya masalah. Tapi muga-muga ora lah kadang-kadang tok. Artinya ngono iku kadang-kadang tapi tenanane kok ning ngisore panggung. Nek ngono tak dongakno donya akhirat. Tapi nek ambek wong dhewean ngomong ra tenanan bareng panggung kok tenanan salamet. Ya lama berarti dia ngomong kebenaran tenanan nak dibayar, nak ora dibayar, ora tenanan. Berarti ora krono pengira. Itu kudu dikritik. Tapi kira usah ngritik kira kelas e kualat. Lah jenengan kok kodo aku beda, aku ora kowe kok. Senengane madakno barang ra padha. Wah aku nak ngritik ngono-ngono iku kira aja melo-melo. Iki permainan sesama kiai kira usah melo. Lha Mas Imam Ghazali Ihya iku kitabe dimulai kitab ulama sul. Memang sama Ihya muji kiai tok. Ihya iku di antara dibuka ngarang kitab apa? Bab ulama sul. Ngamuk Imam Ghazali, namanya Ihya itu dibakar bolak-balik. Ihya itu pertama terbit dibakar kan Imam Ghazali. Perkarane dikawiti mbek ulama. Sul ngamuk. Golek ilmu ra ikhlas sul. Untuk duit sul. Kiai kok ngongkonan santri sul. Berarti santri koyok budake diatur ngalor ngidul sesuai hadun nafsi su. Wah kiai kabeh mantel dobong ya. Ora ya dobong dhisik kiai ku sing kasut wali. Kiai dhisik sing kasut wae wali. Bareng dobong ngipis rengenge terbit kok kulon. Berarti pengiran ra itu balik do meneh. Lah saiki ora sing kasut ra wali, ora ono sing ngelingno. Dhisik ku lha nganti dilingno Kanjeng Nabi ra wali lho. Kode iyat itu rasa seneng Imam Ghazali. Podo ulama, ora seneng blas dene jenenge Imam Ghazali. Tapi wong podo wali ini. Nguipi ketemu Kanjeng Nabi. Nguipi. Niki lho Kanjeng Nabi sing mboten seneng kitab kula. Terus jare Kanjeng Nabi dawuh, "Ha ti alian, saya ahli celuk." Bareng ahli diceluk. "Jek aku wacana Ihya. Salah ning ndi kok nganti ora oleh mbek wong iki sing diwaca." Bareng diwaca, salah itu. Akhirnya kok dia tami turu terus pengumuman, saya besok ngorek Ihya lho. Di saya sing hasut wali, dadi didadani Kanjeng Nabi. Wong saiki kan padha ra wali ne. Akhire wis ngene iki, kabeh ngomong ngalor ngidul ora ana sing negur. Lah apa Nabi negur kowe kenale ora? Dhisik iku tak critani, dhisik iku ora ana ulama terkenal kecuali disahno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki ora disahno MUI cukup. Disahno MC cukup. Anggere MC muni Syaikul Fadilah wa fil khusus Syaikul Fadilah. Enggang kilo teko sah wis pokoke apa? Sah. Anggere MC muni Kiai Haji yo sah. Ning baliho ana kiai yo sah. Dhisik ora kan. Imam Ghazali, Imam Syafi'i kabeh mesti do dipeni Kanjeng Nabi. Imam Bukhari pertama nerbitkan kitab Bukhari sing dadi as-sahhul kutub ba'da kitabillah, sing dadi kitab paling sahih sawise Quran dan iku dekne iku tiap neliti hadis sesuai disiplin ilmu jenenge al-jarhu wa ta'dil, mengecek kualitas rawi iki jenenge apa al-jarhu wa ta'dil. Iku tahu dekne ada orang terkenal sangat-sangat soleh wonge alim alama. Bareng diparani Imam Bukhari iku pas makane khimar. Khimar iku ucul. Ki Jawa nak nyontokno pitik, asline zaman iku ora ono pitik nggih. Persise contoh khimar, tapi mbek Ki Jawa contone dadi pitik. Mbok kok dimodifikasi dadi pitik. Khimar iku ucul. Terus dekne nggawa tibnan iku apa? Dedeg. Ya dedak ya didakok ning gone tangane. Lah khimar ku seneng diparani. Bareng marek ape mangan terus dicekel. Ngono jar mampu hadis mulai. 5 dalam tak khudu hadis minni. Kowe ora sida ngaji hadis dengan bodoni. Bodoni khimar kriminal dari Imam Bukhari. Dadi cara Imam Bukhari kok orang lha terus dadi kayak Jawa contoh kur pitik bareng marek kok cekel. Iki cara Imam Bukhari gak sikok. Mereka tahu bodoni pitik, lagi tahu bodoni wong. Bojo kok bodoni meneh wong liya.
Sing mbok bodoni ora wong liya tok, bojomu ya korban kabeh. Agama mbok bodoni. Ora usah masalah biasa wae. Wis zaman akhir. Salah wis kakean masuk orang. Wis ta ora usah tobat ya kangelan. Pokoke mung arep-arep rahmate Allah. Wis tobatmu ora cukup, nggo salahmu ora cukup. Sing cukup namung rahmate Allah. Gak gelem. Tapi apa yang terjadi? Imam Bukhari sausé neliti hadis, sausé sahih, dia sholat 2 rakaat. Terus dia kasef. Angger wangi ya sahih, nek ora wangi rapati sahih. Tapi itu pun kitab itu belum dicetak. Saya ulang, kitab itu belum dicetak. Nganti dia mimpi dan semua ulama daerah itu mimpi. Dekne iku Rasulullah liwat dan gambaran Rasulullah tiap delamaane Nabi ngecap ning tanah. Segamane cara Indonesia niku kades lalah rodok becek. Jadi hatta ada atharu qadami. Jadi Nabi itu meninggalkan atharu apa? Qadam. Dan setiap atharu qadami Rasulullah itu Imam Bukhari wati'a ma wati'ahu qadamu Rasulullah. Jadi persis plek. Imam Bukhari di situ plek. Terus ditakwil be ulama seantero itu di era itu nak ngono sing persis hadis sing persis kaya zaman Nabi dawuh yo hadise Imam Bukhari. Plus wis nak ngono Imam Bukhari imam. Ihya yo ngono zaman dadi gunjingan ngono wong salat ning multazam dongane iku ya Allah kula kudu roh kebenaran ihya. Kitab kok populer ini. Suwes akhirnya donga terus ngipi ning multazam masyhur. Ya Rasulullah sekarang baru tren-trennya ihya. Menurut jenengan posisi ihya itu kayak apa? Mau ngipi. Ana Abu Hanifah nggawa kitabe. Musnadu Abu Hanifah diwaca ning ngarepe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan asabta bener. Terus Imam Syafi'i, terakhir Imam Ghazali. Hatil ihya terus diwaca. Bareng diwaca Imam Ghazali apa Kanjeng Nabi fama ra'aitu Rasulullah yatabassamu sururan li ahadin katabassumihi li Rasulillah. Aku roh Nabi seceria itu ketika kitab-kitab dibaca kayak cerianya ketika ihya dibaca. Akhirnya wong iku terus setelah turun memaklumatkan, iku Ghazali ku ulama tenan, ihya ulama tenan. Saiki ora cukup MUI, cukup MC, cukup baliho, cukup konsensus bersama. Pemenang tambah kendel bid'ah wong, tambah ulama. Utawa goblok tapi meneng tambah ulama, mergo ora ketara goblokis. Pokoke saiki modus. Ya sing modus sing ora ya ora maksudnya ora usah tersinggung biasa wae. Maksudnya dulu legitimasi ulama itu sampai seperti itu. Jenenge Imam Nafi' niku nak maca Quran niku mulute ku wangi. Padahal dia ora tau sikatan. Ndek niku 100 sikatan gara-gara kena nopo jenengan kok nak maca Quran mulute wangi. Aku iku tau nasihno Quranku min awali hatta akhiri ning Rasulullah. Sau disebul Nabi semenjak itu aku duwe keramat mulutku itu wangi. Masyhur itu keramat Imam Nafi' itu nak maca Quran itu mulute wangi. Kowe tau disimak Kanjeng Nabi. Ya ngono wisuda untuk duit barang iku aneh-aneh. Khatam Quran dari orang tua ngirimi akeh. Ya siku penggaweanmu ya siku. Kiai ini untuk duit pas ke khataman kowe ya untuk duit mergo khataman. Tapi aja salahno lumayan timbang ora karu-karuan. Wis niku lumayan ora usah mbok salahno, ora usah mbok benerno wis biasa wae. Paham? Jadi dulu itu pengujian kita itu sampai di tasih itu. Dan itu masyhur sampai terakhir era terus sampai era Imam Nawawi era. Imam Nawawi nate bantah-bantahan mbek tiyang. Lucu. Bantah-bantahan. Bantah-bantahan ora bar. Tak terus taruhane yo wis ngenteni keputusan Kanjeng Nabi piye. Padahal Imam Nawawi tahun 600 Hijriah. Bareng ngenteni keputusan Nabi musuhe debat itu bengi dipeni ketemu Nabi. Nabi dawuh ya koyo ngendikan wong fikih nganggo bahasa fikih. Al qaulu maqalahun Nawawi. Gitu yo bener kowe jebule. Iya Kanjeng Nabi gitu ya. Al qaulu maqalahun Nawawi. Mana al qaul musaddaq maqalahun. Sing bener iku pendapate. Nah, semenjak itu langsung taslim. Ya aku murid tem. Kanjeng Nabi diakoni pendapat. Saya kira usah. Ya saman kowe saiki. Ulama itu lisensi. Pemenang kemenak malah pergi aturan. Lisensi sertifikasi. Ya semenang sing tukang pidato-pidato. Mustafa ora mlebu mesti. Roken ya ora mlebu. Wong alim koyo aku ora mesti mlebu. Kok ora iso pidato. Sing mlebu yo piye terus ukurane piye?
Aku gelem dadi tukang ngetes, tak lebokno sing. Lebokno langsung. Paham ya, kula suwun nggih jogeman meneng sing berlebihan nganti kebenaran itu mboten mengisi ruang sing diciptakno Allah Subhanahu wa taala. Mun jenengan ngandel kula, barokah do seneng ngaji, seneng salat, seneng maca Quran. Nyatane nak bingung ya do maca Quran, ora mara Gunung Kawi. Artinya promosi ahlul batil ya sering gagal, nggih mboten sering napa? Gagal. Jare lonte-lonte iku wong nak kepen seneng ning nggon-nggon maksiat. Nyatanya banyak orang Islam ketika sumpek ra ning nggon maksiat, mergo wis cukup seneng ambek ridho ambek qada qadare pengen. Coba misalnya uang terus do meneng ran-rangno nyamane ridho ambek qada qadar, dan yang menang hanya mereka yang batil, tetap tiap wong sumpek ke tempat-tempat maksiat. Baru kaya do ridho ambek qada qadar nak sumpek ora ning gone maksiat. Artinya apa? Meneng sangka barang hak itu berstatus syaitonun akhras, setan sing bisu. Nah problemnya zaman akhir ngono, kadang mau meneng untuk gelar sing luar biasa. Keliru iku. Wah nggo cara kula bener bangun bapak. Wah nggo ana wong alim ra mulang wis keliru. Cara bangun wis angger murid ning ndi wasiate sitok mulang. Pokoke kudu mulang. Sing isane pesolatan pokoke mulang. Asal payu lho, ora payu piye menang ora ana sing ngaji wis darurat ya apa? Darurat. Yang ora payu wis buka dasaran aja. Payu piye menang. Man tesapane wong terus waru ya den riwayat napa ana usaten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol ahabul amali utawa seneng-senenge ngamali Allah taala marang wa taala hifdzul lisan iku njogo lisan mesti jaga sangka omongan sing mboten bener. Ruang riwayat nang hadis sebal Baihaqi Imam Baihaqi waru ya riwayat napa ana usaten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa nabi dawuh al afiyatu asyratu ajzai al afiyatu utawi afiyah kesehatan iku asyratu ajzai ini kok ana 10 pira-pira bagian. Latis atun te sing songo fisomti ing dalem meneng. Ana sing maca fisumti sami, fisumti ing dalem meneng. Maksudnya wau nggih meneng sangka barang batil, tapi jangan meneng sangka barang hak. Imam Ghazali nyontokno iku malah ekstrem. Anak amit cokot kala jengking terus ki apik, meneng yo apik terus meneng ae ya cokot tenan. Kabeh yo ana aturane, ana napa? Ana napa? Aturane. Anak salat salah mbok baro ya salah terus. Dadi meneng yo ana panggonane, ngomong yo ana napa? Panggonane wal asyiru te sing ke-10 fil uzlati ing dalam uzlah ing dalam menyendiri annasi sing manusa. Rawahu ngriwayatno hadis sapa ad-Dailami Imam Dailami. Wal maqala atsaniyah wal isrun an Umar radhiyallahu anhu wa demi Allah. Mabtuli to ora den coba ingsun bibalia den kelawan siji coba illa wa kana kecuali ana iku lillahi kedhe wali yang atas ingsun fi andal balia argaune amen dipapat pira-pira nikmat tilkal baliyati. Dawe Sayyidina Umar ngono tenan. Saya tidak pernah diuji Tuhan kecuali saat diuji itu ada 4 nikmat. Wes saat diuji bojo cerewet lah. Awaluha idalam takun etil kalbalya fidini. Asal coba itu gak ning urusan agamaku. Fa inal imtihana mongko sakmene diuji fidini dalam agama azamul luwih gedhe minal imtihani timbang diuji fil badani dalam awak wal mali lan dunya. Misale ke diuji bojo cerewet utawa dirutang akeh. Pira-pira aku ora PKI, pira-pira aku ora kafir, ora dadi wong non muslim. Alhamdulillah coba aku ora urusan agama ya. Idza lam takun fi dini alhamdulillah coba aku ora urusan apa? Agama. Wasane te kaping pindho iku Islam takun nalikane ora ana apa balya al baliyatu adzuma luwih gedhe min hati nimbang balya sing tak alami. Mintil kal baliyati tekse saya mengkono coba lati kang sobat kemungkinane balya nek ingsun. Misale kita bocah cerewet judes, pira-pira ora minggat. Alhamdulillah jadi tengok-tengok ning omah. Pokoke yang bayangno yang lebih buruk. Paham nggih? Bayangno yang lebih napa? Buruk. Paham ya? Jadi misalnya anakku sekolah orang munggah piye Gus? Sepira-pira ora narkoba, ora munggah biasa, istiqomah. Pokoke gawe enteng ae. Karena ternyata enggak ada coba yang lebih ekstrim. Wasalisu te kaping 3 dalam takun nalikane ora ana pebalya muharramar ridho iku dadekne aku ora ridho Imam Nu Arido tegese kacegah ridho biaklan bidil kalbalia. Artinya pira-pira aku dicoba ngene cek kuat. Warabiu te kaping 4 ngene andi saat meneh ingsun arju arep-arep ingsun asawaba ing ganjaran alih ing atase tilkal baliyah. Piye-piye baru kae coba aku di alasan arep-arep ganjaran sange Allah Subhanahu wa taala. Mergo nyabari coba iku. Dadi wong saleh-saleh dhisik luar biasa. Eling-eling dawuh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, saya tidak pernah diuji oleh satu ujian kecuali saya berpikir ada 4 hal yang positif. 1, ujian itu untungnya ada di urusan agama. 2, tidak sebesar daripada yang sekarang, enggak lebih besar. 3, saya tetap ridho. 4,
saya berharap untuk nopo ganjaran. Dan kalau bolak-balik cerita, syaratnya dadi wali, itu diantaranya bojo cerewet. Jadi tengku kudu lujan itu ono kancane didolani. Bojo mending di, jari sing wedok tengah alas muga-muga dipangan macan. Wong kok isane mau tukang adol kayu, wong lanang rono gunane. Iku mulai iku kayune dipikul macan. Singkat cerita, segangsian puluh tahun, bobi walhasil itu terus rono neh. Wis ganti bojo, bojone jenengan temputi. Ini nembe tengah alas dongakno selamat. Bojo kula nusakaken tiange kepengin rezeki sing halal ngantos dadi tukang apa? Kayu donga. Mulai mikul dhewe. Arep ditakoki. Lho kowe saiki kok mikul dhewe, jog bojoku sing iki keramatku ilang. Dadi syaratnya dadi wali ku diantarane, yo diantarane iku. Bojone apa? Cerewet. Dadi wali ku jalure akeh kan. Alim, abot kan? Apa nih? Dadi imam sing adil ya abot. Dadi imam tok wis kudu entek akeh. Apa nih? Fakir sabar. Ya wis ra sabar. Lah iku sing wis karuan terjadi ku bojo. Cerewet ku karek nerusno. Nek insyaallah nara wali jantungane sekutok. Dadi dhisik wae wali ku perkara napa? Sayyidina Umar gagahe ngono terkenal. Wong paling sering damuk bojo. Dadi Umar ku gayane njobot tok, nek ning omahe sampun. Dadi masyhur cerita sangger wong roh. Ana wong ape lapor bojone cerewet. Lapor Umar lala pas bojone jebudar nih. Sampun ya Amirul, sampun apa orang matur kok? Sampun. Lha ya kok ana apa kodhok-kodhok sampun. Lha ya orang matur kok sampun, ternyata sami. Dadi nyongkone ndekne Umar segarang itu bojone cep meneng kabeh ning omah. Ternyata ndak juga. Dadi Umar mau garang ning jabot tok nang omah ya ampun tenan ngadeg. Ya iku wali maksudnya iki. Ayo do milih ndi? Walimu, alim, abot. Kudu hafal Quran, hafal hadis, iso maca kitab. Abot. Sugih lomo, sugih tok wis abot kok lomane. Urutane malah loro. Kan sugih sik lagi lomo, tak sugih tok wis. Imam adil dadine presiden tok wis abot, urung ngajile. Ya mau, bojo cerewet turu gampang kan. Do duwe kabeh to. Apa ana sing ra duwe bojo cerewet? Ana sing ngaji aku bojone apian. Kok ana kok sok saleh wae biasa. Ya dadi baru kayak coba apa anni arju at-tawaba alih. Anni sak temen ingsun arju arep-arep ingsun at-tawaba ing ganjaran alih ing atase mengkono-mengkono coba alatil kalbaliyati tegese ing atase mengkono-mengkono coba. Alhamdulillahil azizan. Kowe hasud mbek wong ning dunya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama itu. Segi hasud mbok arep-arep jatuhe itu nanti dipermalukan di hari kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofen to wedi sapa wong ing kibali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun, ya mau misalnya kita ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus gue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane orang wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu angel kadang. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan. Karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang. Karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur. Kok akhirnya terus gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku. Sehingga banyak orang alim yang milih cuek-cuek itu. Yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi. Yang masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya, yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi.
Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, mundat-mundat, entah ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis. Disuruh ketemu raya wis. Ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat. Justru dikumpul lo, ben ada ikatan sampai alumni, ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi, tidak karena keinginan. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nak ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kalau pulau bejengan kan ngaji Jalalain nama saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau tidak tersinggung itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya karena takoi hukum raiso dan ilmu pas-pasan. Itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Orang Jawa itu isinan. Karena orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eling-eling itu terus. Makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur, soalnya muridnya itu muah-muah. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama muhibbin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu tuh macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsi itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahmi. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira wae matem mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh sepiro mat sak minagi terus dihitung kan. Terus itu kan ya terus repot semuanya diasetkan, semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya alami wae alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafs. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, itu masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur ning Arab itu kan sumure ya mesti rapati jero. Sumur. Kemudian padahal dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang enggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang enggak pernah ngaji jenengan? Semuanya.
mau ditulung. Kok khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya ana muridé sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong bedui sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora. Akhirnya ana bedui ya rada jakali iku lho ana wong kecemplung sumur tulu bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung mbek ikhlas mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu sampai segitunya. Paling ekstrim dalam bab itu sebenarnya. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyat itu termasuk korek sapah kan di antara qura sapah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Kiai kok kakean manajemen santri niku serang arah keramat. Ya, tapi yo ora apa-apa tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya? Tetap lama-lama itu jadi khadir. Misalnya kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamangane ra enak. Tapi ya tidak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga wong karuan kiai ini di biro kok daftar biro liya kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh wis malah selamat. Sing diiri apane wong bocah ora kena ora ngono manfaate lah kemana ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak ning santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri ya itu memang hidup juga kan tapi yang jelas yang nggak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya juga ikhlas kemudian yang bikin wong fasik akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fasik karena mereka bisa bisnis secara baik tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang tapi semua itu bil ilmi harus ada ilmunya mungkin suatu saat aku ke biro umroh pertama sing umroh gue ceblok nang Pakistan Pakistan mending India atau Temangsang nang Singapura bareng komplain lagi terlantar ngene komplain gue terlantar ning pasar barno tak kok ning kono Pulau Karimun Pulau Nyamuk Gus lah umroh kok tok kene penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah nah nak gelem ya tak gawe saiki dak kok Pulau Nyamuk sik engko apa beristighfar cokoti nyamuk dosa ilang nek kita urung ilang ya terusno terus lagi ulun paling wedi nggih manajemen memang angel ngaji itu angel tapi siapapun itu anut umume ulama setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiai tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen itu juga umroh ya gitu haji ya gitu semuanya makanya Rasulullah itu unik Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sahabat karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang enggak hadir ditanyakan, yang enggak kelihatan ditanyakan. Ada yang enggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai, saking supane mungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung tuh kiai ini maksudnya ku piye sowan mau mungker tok terus. Nah, ono sing sowan niku saking ramahe menomong ya iki ini ra keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ora? Wong akeh. Sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel wong semua terus piye kiai ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo kesel takok. Mau jawab sitok angking sopan. Warafi uta kang kami papat ayat khofain to wedi sapa wong mengkibal di malakil mauti saking sisi malakatul mauti.
ayak khoden tengalap sapa wong ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawane wong halakoni ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalem lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadakan efujatan tegese dadakan min ghairi taqaddumi sababil mauti saking tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah nek ape mati loro sik yo ana hikmahe supaya iso siap. Tapi aja terus loro dunya muntek nggo ngobatno terus mati. Aduh sih gak sopan ya. Wah, gak sopan. Dunya loro kok nganti dunya entek lagi mati wong nek ora bakat. Ora bakat apian. Mbok yo aja manak mati ae ora usah ngentekno donya sik sake anakmu iku. Kadang wong kan akeh lara, piye? Ngentekno donya, bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika nek sake anake. Aja geman ngono maksude sake kan anak apa? Dadi donga Gusti nek badhe njenengan pejahi nggih monggo mumpung niki kula pun siap terus mati. Ya nganggo dunya sak kadar aja dintekno sik tetep mati. Sampai wong tuane bingung, anake bingung, bojomu bingung, piye ndak kok tetep mati. Jebule nyen dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe wae. Wah gak sopan ya. Ini rasa tahlili. Mung kelakuane ngono. Wal khamisu te sing kelima iku ngene khafu tegese wedi sapa wong mingkit bali dunya sangi sisi dunya mata iha tegese papae sedunya wasinatiha lan ya tegese papae sedunya ayakhtar yen to kebujuk sapa wong minane kebujuk ayat mainna tegese ngrasa nyaman sapa wong biya kelan dunya kamu setiap punya dunya itu merasa nyaman dengan dunya itu sehingga kalau dunya itu enggak ada kamu tersiksa itu ya repot. Kaya zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis. Orang wis sugih nek ora duwe tabungan 1 juta 2 juta gak nyaman. Akhirnya kita nyamannya dengan materi. Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat. Saiki nek gak nggo ATM, nggo HP wis gak nyaman. Wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik. Nah. Aduh repot. Ya wis ngono macam-macam. Ya apa-apa zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara belajar secara. Saya lu mau Jakarta ya nyaman-nyaman. Sebayangno nak terlantar ya turun di masjid. Saya gak, nak gak di hubungan WA dengan Jakarta orang nyaman. Mereka kepengen nyaman di Jakarta. Mereka kancane akeh. Sombong saya ruwet. Jadi rap sampai yang nunggu. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lu ngoning didi ora tau hubungi wong setempat wis. Anu kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat desa. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongane kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih go bolak-balik diterno. Ala wong awame bolak-balik. Soale urip ora usah di manajemen ben ngono. Ning donya mesti 8 menit ya ribet. Jadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat iku dinisbatno selawase akhirat mok 8 pemene umur 30 tahun iku 0000 sekian ya ngono kok ben dihormati wong ben dijujur wae ora menggawean ben. Tapi kalau kamu nggak suka dicucup orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan, karena kamu tidak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Nggak gampang ngelola itu semua, nggak gampang. Saya juga nggak suka orang sufi yang berlebihan, nggak suka dihormati, nggak bisa salami template, nggak suka khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hak-haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan, karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak kan. Tapi kalau kamu suka
Aku gak seneng dihormati orang. Kemudian orang nggak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat sahabat berdiri beliau ngendikan, kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja, gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang nggak punya etika, Nabi juga duka karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu nggak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW, semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu ya rasa seneng. Mergo itu didikan yang enggak. Tapi misalnya kowe berharap santri kulo mau dengan makna ngekeki kowe itu ya babnya ditomak. Napa babnya ditomak. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 kaya khofain to wedi sapa wong mingki balil ahli saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu wa hum utawi al ahli wal iyal iku man wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita, ayyash takhil. Yen to dadi sibuk sapa wong bihim lan ngurus keluarga. Soalnya kayak dia anak, wae perainan, jaluk perainan, bojo, blonjo, mbok urusi terus kapan keeling pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi blas, malah kowe dianggap problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai, mergo reputasi kiai itu ora tau hiburan. Tapi kalau kamu selalu liburan, ngajimu kapan jadi kayak kamu? Nah, itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jalan-jalan, nanti lama-lama anak kamu cara ngaji itu problem. Mulane kudu seimbang. Seimbang mesti hak anak-anak dolanan itu. Hak bojomu nek ngetro mulai bosen mbek kowe turuti. Kowe lagi mangkel, turuti ben mulai. Ono aku suwan ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Jadi sing ngono. Lan ndonga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah lho di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Jadi ono santri takok, "Gus, di mertua apian niku enak ta?" "Embuh karek kowe." Ternyata jawab, "Ra enak, Gus." "Kok iso?" "Dekne kowe apian, kancaku wis apian." Tapi wong tuane mertuane luwih apian. Jika anaknya tetap nyaman ning omah timbang mbek bojone. Akhire tunggu ya Allah mertuaku muga rapian. Ternyata baru kayak rapian iku anak iku nyaman mbek bojone. Mergo ning omah luwih ganas. Enak ndi mertua apian apa rapian aja. Bahaya mertua. Maksudnya mau terus bojomu nyaman ning omah. Ning omah iso dikai sarapan, dikai uang jalan, semua aja. Ning ngono mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhire minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Anake teko. Wis omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Karena alhamdulillah. Iki cerita kancaku. Terus kedua iku dekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal. Sesuai yang tuane. Wong kanca kula akrab. Sesuai. Padahal bocah iku ora tau di dhuwit. Kanca kula niku ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Jenenge di dhuwit tak kei. Jelas wong roh dekne iki ora kepengin ngekei. Kula ngekei dekne maksud asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikail gak pati berkenan mung. Tapi sering tak kei aja. Dungane ku elek ra karo. Dia pertama ra tau dung. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne wayu, dirabi wong sugih. Wah tamat ini wae. Kok mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ngajekno mertuane ngono ndekne ku. Akhire mertuane ya Allah bodoh kula Gusti di mertua di mantu melarat. Saiki bodoh di mantu sugih. Ngenes langsung lara. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Dia mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek iku ya mahjubno wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik
yo apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan yo apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem mana terus. Ya ki meledi mertua apian apa ora? Apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu zikrillah sange eling Allah taala wa antaati lan sing taat niku. Wal maqalatu sadisati ku analien karo mawa aja anahu qol man tesapane wong jam'a ngumpul sapa man sitata khisolen ing 6 hal. Lam yadak mung ora ninggal sapa man lam yatruk mongko tegese ora ninggal sapa man jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anari mahruman. Anu rasa ingin rokok mahrukan ingkun melaju. Jadi gampangane orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah gak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan gak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis cita tu tege utai 6 iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa maghaliqun nari lan dadekno gemboke neraka. Jadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti kowe entuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Jadi neraka ora ana dalan kanggo kowe, mergo semuanya terkunci. Awaluha, makanya ini hebatnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, suhtuwa misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya ya. Ngono bahaya. Ya jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghaliqun nar, mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga. Ya duwe carane ngunci, nutup neraka. Kan mesti liwat neraka man. Ruang samu swarga gak liwat neraka sih. Iku bahaya nak bukaan itu. Bahaya. Ya kena takok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghaliqun nar dawuh Sidina. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah taala, ngerti bi annahu ngene ngaji. Kelan satemene Allah khaliqu sing gawe ndekne wa raziqu lan sumaringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita yang menghidupi kita. Oh, ta'alluq mbek Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling duit ATM eling opo. Eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenakmu dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah resiko you know. Sause roh pangeran fa ata'a mengkono ati sapa wong ku ing Allah fa wa faqahu mengko nyocoki sapa wong ku ing Allah fi awamirihi lan boro-boro perintah Allah. Wes kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor 2 wa arafalan kenal sapa wong asyetona ing setan. Ngerti bi ana lan sak temene setan aduh musuhe wong fa asahu mengko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tegese nyulayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab juga. Wa arafalan kenal sapa wong al akhirata ing akhirat bi ana lan sak temene akhirat darul baqa omah keabadian fatolaba. Mongko golek sapa wong ing akhirat bistidadi zati kelan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong ad-dunya ing dunya bi ana lan satene dunya faniyatun rusak. Wa ana lan satene dunya darul mamarri mu omah liwatan tok. Mengerti nak dunya mau liwatan tok farofado mongko buang sapa wong ing dunya etaro katekse buang sapa wong ing dunya. Walam yakhut lan ora ngalap sapa wong minat sang dunya illa bi qadri zati kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong al-haqqa ing hak ay shawab batik sing bener minal ahkami sing pro hukum fattaba amko anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Wa arafalan ngerti sapa wong al-batil ing barang batil ghaira sahihi te barang sing ora bener fajtana ba moko ngerti sapa wong ing batil walam ya'mal lan ora ngamal sapa wong ing batil. Ya iku cekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka tutup ngono niku
kudu yakin ainul yakin. Kula lah nggih kepingine kula supaya pas liwat itu pas tutup. Ya cukuman iki liwat pas apa? Misalnya bukaan ya sing terbang ae dadi gak ngliwati, ruwet nang ngliwati wis. Wal maqalatu sabiyatu te makalah kang kaping 7 iku kala dawuh sapa Aliun karramallahu wajah iku ngene. Kala Aliun karramallahu wajah wa finus khatin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Iki kula yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saurang iki konsensusnya sahabat. Meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus. An-ni'amu te pira-pira nikmat ya azamu hati kese te gede-gedene nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Siji al-islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning dunya ora di pangkat ora di dunya biasa wae asal duwe napa Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Semua kudu dihafalan Qur'an. Wa duha wa yasin apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Jogeman wong ora dihafalan Qur'an. Misalnya kaya kula sebagai wong alim misalnya, itu kampanye ilmu, wiling-wilingan, nah Quran itu ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Utai Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat, ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nyifatine iku 'allamal Quran. Wong sing mulang Quran, zat sing mulang Quran. Man kula seneng mulang tafsir ben wong ngerti Quran. Meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Nah, kowe potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang iku bahaya kan. Sing bener iku bener potensi. Salah. Aja kok salah terus, kadang bener wae iku ya perkara nek iku. Enggak sing penting kowe wis mesti dawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi. Ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi aku jupuk min kanzil arsy. Jadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum nggih teng Lauh Mahfuz, tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Arsirnya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, Gus, bukankah semua itu dawuh Allah? Ya betul semua dawuh Allah. Tapi tetap ada dawuh Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai wayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalammu. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat faqihu atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan ya ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan faqihu atau balakum menan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh. Mbok yo mikir to. Senengane mbantah. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhanane angel bocah ngene. Dadi kene ku sing wis ngaji mali bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ma ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Nah, ayat tentang kowe ya waqul wasrobu kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil waqul wasrobu. Kayak lucu tuh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe ngaji tahunan gak ono perkembangan. Habis gue rame-rame dunya loh. Gue rame-rame apa? Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Setan setruk tenan. Paham itu? Mulai setane tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot. Ya jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Quran spesial, tapi tradisi ulama
kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalam. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru. Wong dohire Kanjeng Nabi ya ada ayat yang dipuji sumber langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga senang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial juga. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten niku. Masane apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono kok aneh-aneh. Tahlil kok dikritik ya keliru sing kritik. Maca ayat kursi ya kok kritik. Tapi ora dikritik ya perlu dikritik. Maca eling pangerane kok butuh berkat. Dul eling ya eling. Ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten empot. Lah ya eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Mane ben ono sing tetep kritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance ono sing kritik. Kalau bolak-balik ketemu wong sing kritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlil? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mbak. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya tidak ada, ya harus menengah sebenarnya ketemu pangeran, sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing ben